Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi atau pembahasan materi tentang mengenai konsep hukum dan implementasi di Indonesia. Kami kelompok 3 terdiri dari 4 mahasiswa, yaitu ada Ainun Nur Anissa dengan NPM 079 dan M. Rizal Kurniawan dengan NPM 078 dan ada Sani Suci Cahyaningsih dengan NPM 080 dan ada saya Yoga Kurniawan dengan NPM 092. Di sini kami akan menyampaikan materi tersebut dan akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Konsep hukum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Negara Hukum Indonesia berdasarkan pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan negara yang demokratis. Artinya, negara hukum Indonesia memadukan antara konsep restat dan konsep rule of law. Yang pertama, konsep hukum restat. Ciri-ciri dari restat dengan civil law system adalah: yang pertama, sumber hukum utama adalah hukum tertulis atau undang-undang. 2. Pembentuk hukum adalah pembentuk undang-undang. 3. Hakim adalah corongnya undang-undang, artinya hakim dalam memutuskan perkara hanya berpedoman pada hukum tertulis saja. Yang kedua, konsep hukum rule of law adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim berikutnya. 3 unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum the rule of law, yaitu yang pertama supremacy of law, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah kedaulatan hukum. Hak kebebasan seorang warga benar-benar terjamin oleh hukum, artinya tidak seorang pun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggarnya. Yang kedua ada equality before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan bisa yang sama. Jadi setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, dan apabila ia melanggar hukum baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara akan diadili dengan hukum yang sama dan oleh pengadilan yang sama. Dan yang ketiga ada constitution based on individual right, artinya konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi. Dan selanjutnya ada B, implementasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum di Indonesia saat ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau bahkan belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan di hadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Artinya, dalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dalam penanganan perkaranya.
Pelanggar hukum yang mempunyai kekuasaan akan dibedakan perlakuannya dengan masyarakat biasa. Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum harus diperbaiki. Memperbaiki penegakan hukum harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum. Itulah tadi presentator kami telah melakukan presentasi. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dengan penjelasan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.